Udah datang ya Bapak? Cepat juga rupanya ya. Inilah Pak Emin. Ya lumayan juga saya di sini ini, nunggunya. Cuman nggak apa-apa, memang dari tadinya di sini. Ya Pak, ginilah keadaannya Pak saya. Aman kan di jalan Pak? Itulah Pak, lantar-lantar dia. Gimana tugas-tugas Bapak? Ya inilah, bisa katakan ada masalah juga nih Pak. Iya. Masalah ya. Jadi tadi Bapak nelpon buru-buru, kelihatannya suara Bapak agak nggak tenang gitu, atau ada sepertinya ada rasa seperti kayak gelisah gitu ya. Iya Pak, ini ada benda lah saya ini Pak. Yang enak saya saya jadinya. Harus dipanggil kepala sekolah tadi. Oh, kan bagus dipanggil kepala sekolah. Sepertinya nggak bagus kayaknya ya. Sepertinya ya? Enggak ya? Oh. Itulah Pak, kalau dipanggil untuk ngasih hadiah, ya senang saya Pak. Iya ya. Ini dipanggil ngasih masalah. Aduh. Memang berat, memang ketika kita pada posisi dipanggil pada saat kita punya sesuatu masalah atau kendala. Tapi kalau misalnya karena prestasi, ya luar biasa itu rasanya dipanggil sama kepala sekolah ya kan Pak? Gitulah Pak. Gini ya, jadi Bapak hari ini kita coba kita konsultasikan, ya kan? Coba kita bicarakan apa mungkin yang menjadi keresahan Bapak. Oke, yang pertama coba ceritakan apa masalahnya. Gini Pak, saya dipanggil kepala sekolah. Katanya saya ada masalah dengan pengawas. Ya memang ada. Ketika saya mengajar, saya nggak pakai buku teks. Jadi pengawasnya nggak setuju. Sebentar. Iya. Jadi apa masalahnya dengan buku teks rupanya? Nah, Kan bukannya lebih bagus Bapak tidak menggunakan buku teks pada saat Bapak mengajar? iya Pak, itulah saya rasa lebih fleksibel tanpa buku teks. Karena kalau dengan menggunakan internet, gadget, dan sumber-sumber relevan yang terbaru, tentu kan wawasan anak jadi berkembang Pak. Tapi masih mengacu pada kurikulum 2013 kan? Masih Pak. Karena materi-materi itu saya tetap berpedoman kepada rambu-rambu kurikulum 2013. Tapi pengawas nggak nerima. Katanya kenapa Bapak tinggalkan buku teks? Katanya itu. Pak masalahnya. Jadi itu kondisinya ya. Iya Jadi Pak. masalahnya pengawas tidak setuju ya, atau tidak sependapat dengan cara Bapak melakukan pengajaran di dalam kelas. Iya. Sedangkan menurut Bapak itu masih sesuai dengan koridor atau rambu-rambu di kurikulum 2013 yang Bapak ambil sumbernya dari Informasi yang relevan. yang relevan ya. Kan lebih baik seharusnya ya, Baik, dari Pak. internet, dari apa segala macam. Jadi apa yang kepala sekolah katakan kepada Bapak? Dikatakannya, kenapa Bapak bermasalah dengan pengawas? Bapak nggak mengikuti aturan katanya. Aturan apa Pak? Ya buku teks nggak Bapak pakai. Itu kan kita ketahui, buku teks itu kan hanya standar minimal. Sementara di informasi terbaru, kita kan sudah mendapatkan lebih dari buku teks. Tapi pengawas tidak terima Pak. Malah saya jadi kena marah pengawas, kepala sekolah tadi Pak. Jadi dari apa yang Bapak ceritakan hari ini, ya kan, coba kita klasifikasikan. Tadi sudah kita bahas tentang bahwasanya Bapak ditegur pengawas, dia tidak merasa senang dan dilaporkan ke kepala sekolah. Bapak dipanggil kepala sekolah dan perasaan Bapak sekarang tidak mengenakan. Nah, apa yang kira-kira Bapak akan lakukan setelahnya? Beginilah Pak, supaya saya tidak larut dalam permasalahan ini, rencana saya ya saya ikutilah yang dikatakan pengawas itu Pak, dengan menyusun program pembelajaran Pak yang memasukkan buku teks di dalamnya. Nah, gitu. Jadi mengikuti sarannya pengawas. Artinya kira-kira bertentangan nggak dengan apa yang Bapak rasakan selama ini? Ya sebenarnya karena saya merasa lebih luas kalau saya cari di luar informasi yang relevan, tapi dengan menggandeng apa yang dikatakan pengawas itu, saya rasa bisa untuk melengkapi Pak.
itu satu rencana. Iya, Mungkin ada rencana lain selain daripada itu yang bisa Bapak terapkan kira-kira? Itu saya merancang program pembelajaran, memadukannya dan menyusunnya sebagai sebuah konsep untuk pembelajaran saya nanti, Pak. Dan rencananya saya akan gimana salahnya, Pak ya? Saya menjumpai dengan pengawas itu. Oh, itu salah satu cara juga sih, ya kan? Jadi boleh langsung mengikuti. Tadi kan saran Bapak kan maunya Bapak itu mengikuti saran langsung dari pengawas, Iya. ya kan? Lalu itu sepertinya yang saya lihat di Bapak masih bertentangan dengan apa yang Bapak lakukan. Sedangkan Bapak sudah merasa bahwasanya itu adalah yang terbaik yang Bapak lakukan dengan melihat referensi-referensi yang lain dari internet dan lain sebagainya. Bagus. Nah, yang kedua sepertinya lebih bermanfaat itu, Pak. Pada saat Bapak jumpai pengawas. Nah, apa yang Bapak lakukan ketika Bapak jumpai pengawas? Itulah, Pak. Saya punya kendala juga menjumpai pengawas ini. Ya. Siapa ya kira-kira yang bisa membantu saya, Pak ya? Coba Bapak pikirkan lagi, kira-kira siapa yang enak diajak bicara dan bisa menghubungkan Bapak dengan pengawas. Coba siapa aja? Orang terdekat Bapak mungkin, atau memang ada kenalan Bapak di sekolah, atau memang yang pernah Bapak lihat dari pengawas enak bicaranya, siapa kira-kira? Atau ada nomor kontaknya? Ada memang Pak kawan kita, tapi dia kan lagi keluar kota, Pak. Tapi saya lihat yang sering bicara dengan pengawas itu kan kepala sekolah. Oh, Apa kepala sekolah mau membantu saya, Pak ya? bisa saja, Pak. Kenapa? Kita kan Bapak kan dan saya juga anggotanya. Masa sih kepala sekolah nggak mau bantu anggotanya? Saya pikir bisa lah. Apalagi kepala sekolah kita baik, iya kan? Iya Nggak juga, pernah Pak. mempermasalahkan kan gitu. Cuman ketika ada penyampaian dari tadi ya pengawas ke kepala sekolah, ya pantaslah dia menginstruksikan anggotanya untuk apa yang dilakukan pengawas, ya mohonlah diinikan. Tapi kan nggak ada salahnya kita berkomunikasi. Nah, mungkin saja Bapak itu jadi pilihan, bahwasanya itu bisa membantu Bapak untuk menghubungkan Bapak dengan pengawas. Itu bisa jadi kepala sekolah. Wah, bagus juga saran Bapak itu, Pak. Iya ya. Nanti setelah saya susun program pembelajaran, saya akan jumpai kepala sekolah agar bisa menjumpai saya dengan pengawas. Iya. Membuat rencana agar dijadwal ulang supervisi saya. Iya. Sehingga antara kami dengan pengawas tidak ada masalah, ya kan, Pak? Iya benar. Bapak senang dalam mengajar di Iya, kelas, betul lah, Pak, ya. dapat bantuan, Solusinya. ya kan. Lalu Iya. pengawas juga mengerti bahwasanya kita memang menggunakan literasi atau buku panduan untuk sesuai dengan koridor yang Bapak lakukan di ngajar. Kan juga Bapak sudah sering ngajar di luar, iya kan. Iya, Pak. Jadi apa ya, lebih banyak lah pengalaman tentunya kan. Tentunya ini harusnya dibicarakan dengan pengawas sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang terkendala dan semuanya bahagia tentunya. Memanglah Bapak memang selalu Iya. menyelesaikan masalah tanpa masalah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Oke. Salam, Pak ya. Iya. Saya akan pergi, Pak, jumpa kepala sekolah, Iya. Pak. Hati-hati Pak ya. Iya, Pak, ya. Oke. Makasih, Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jadi dari hasil video kita yang baru kita lihat di tayangan ini, kita bisa melihat di situ ada model Tirta. Yang pertama, tujuan. Jadi coach datang kepada coach untuk memberikan tujuannya untuk berbicara itu apa. Kemudian ada identifikasi. Coach juga mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach mengeluarkan semua inspirasinya. Kemudian ada rencana yang diberikan coach, bagaimana dia akan membuat tugas itu atau permasalahan itu dapat dia selesaikan dari dirinya sendiri. Jadi rencana-rencana yang dia ajukan kita lihat juga dari coach yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan coach untuk berpikir ke depan bagaimana coach dapat menyelesaikan permasalahannya. Kemudian di situ juga ada tanggung jawab. Bagaimana coach bertanggung jawab dengan apa yang akan dia rencanakan dan kemudian dia membuat perencanaan itu menjadi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.